Om Swastiastu. Baiklah rekan-rekan subscriber atau rekan-rekan umat sedharma dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Mangku Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang masih dalam tatanan kepemangkuan, yaitu berupa kacuntakan pemangku. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, saya harapkan bagi yang baru bergabung, yang belum melakukan subscribe, lihat di notifikasi, silakan lakukan subscribe, kemudian like, share video ini sebanyak-banyaknya bagi yang membutuhkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan ataupun ada saran video yang ingin dibuatkan konten, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, kacuntakan pemangku. Jadi kacuntakan pemangku ini saya ambil dari 3 jenis lontar, yaitu saya menganalisis lontar Tate Kramopura, kemudian ada lontar Widi Sastra, kemudian dan lontar Siwa Purana. Dari analisis ketiga isi lontar tersebut, saya menyampaikan kacuntakan. Jadi ketika pemangku, jadi istri pemangku, anak pemangku, anak Arab ini, mungkin anak laki-laki atau anak yang belum menikah, anak pemangku, kemudian menantu pemangku. Nah, itu pemangku terkena cuntake selama 7 hari. Baik itu anaknya tinggal satu rumah, itu satu rumah pekarangan, itu 7 hari cuntakenya, baik anak-anaknya berada di luar, misalkan tinggal di lain rumah dengan pemangku, rumahnya berlainan, itu juga kena 7 hari. Karena cuntake ini bagi keluarga inti atau keluarga istri ataupun anak pemangku. Jadi baik itu di rumah ataupun di luar rumah, itu pemangku tetap keni cuntakan selama 7 hari. Kemudian apabila pemangku memiliki saudara kandung, misalkan kakak atau adik, itu meninggal, saudara pengarap lah meninggal, ataupun ipar dan lain sebagainya. Kalau dia di pekarangan rumah, tinggalnya dalam satu pekarangan rumah, itu pemangku hanya kena sebel atau kecuntakan selama 3 hari bagi keluarga ngarep. Jadi keluarga ibu, berarti bapak, ibu, kemudian adik kandung, kakak kandung, tinggal dalam satu rumah, itu kena cuntake selama 3 hari. Dan jika rumahnya berlainan atau berlainan pekarangan, misalkan di timur atau mangkunya di barat, itu misalkan, ini sudah beda pekarangan atau beda rumah, itu tidak akan dicuntake. Kalau bersebelahan, misalnya bersebelahan nih, sini rumah pemangku, di sebelahnya juga rumah orang tua yang meninggal, bersebelahan nih, nggak kena sebel, jadi tidak kena cuntakan. Hanya yang berada di halaman rumah saja kena cuntake selama 3 hari. Itu pun saudara kandung, kakak kandung, adik kandung, ipar dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian tetangga atau warga meninggal. Jadi misalkan ada salah satu warga itu meninggal, itu kalau warga kan nggak mungkin satu pekarangan ya, beda pekarangan pasti. Itu
tidak kena cutakan, tidak kena sebel. Bersebelahan dengan rumah, ini rumah pemangku, ini rumah yang meninggal bersebelahan pun mangku tidak kena. Tapi keluarga pemangku yang bukan pemangku kena. Pemangku ini tidak kena, pemangku tidak kena sebelah. Ataupun warga lain, warga satu Banjar apalagi, itu tidak kena sebel. Kemudian menikah lagi atas kehendak sendiri. Nah ini pemangku setelah menikah, misalnya menikah lagi pemangku. Jadi ketika dia menikah, dia kena sebel sampai batas akhirnya setelah dia melakukan upacara pengerapuh dan pemangkunya disepuh kembali. Jadi misalnya ada mangku merajan gitu misalkan, mangkunya mungkin masih muda mungkin ya. Nah menikah lagi. Nah ketika menikah itu udah kena sebel, terus kena sebel selesai menikah sampai pemangku itu mengaturkan upacara pengerapuh di merajan dan pemangku itu mesepuh kembali. Dan yang dinikahi, wanita yang dinikahi itu diwinten kembali, itu baru selesai sebelnya. Oke. Kemudian kalau pemangku menikah lagi atas saran nabe, pemuka adat atau masyarakat, misalkan pemangku istrinya sudah meninggal, saran pemuka adat misalkan, pemangku masih muda, nikah aja lagi di rumahku gitu misalkan. Itu saran pemuka adat atau saran guru nabe. Jadi ada alasan tertentu pemangku itu menikah lagi, bukan karena kehendak sendiri, kehendak guru nabe, kehendak masyarakat ataupun kehendak pemuka masyarakat. Nah, itu menikah lagi. Nah itu pemangkunya batas akhir cuntake setelah mengaturkan upacara pengerebu dan pemangku disepuh kembali. Nah sama. Jadi setelah menikah itu pemangku cuntake, kemudian batas akhir cuntakenya setelah melakukan pengerebu dan pemangku menikah lagi. Tapi untuk pemangku yang menikah atas kemauan sendiri, itu ada sumber lain yang menyatakan bahwa pemangku itu selama setahun atau menurut aweg-aweg selama setahun dinonaktifkan atau tidak boleh ngatur orang ayah sebagai pemangku selama setahun. Nah itu, jadi ketika cuntakenya itu sudah hilang, tapi selama setahun tidak boleh ngatur orang ayah atau status kepemangkuannya dinonaktifkan. Setelah setahun baru boleh aktif kembali. Oke. Kemudian kalau wanita haid, misalnya mangku istri datang bulan, misalnya haid, yaitu cuntake setelah selesai haid atau setelah bersih, tidak mengeluarkan darah lagi. Kemudian melahirkan, mangku misalkan masih muda, ada yang melahirkan lagi, cuntake 42 hari bagi yang pemangku istri. Kalau pemangku lanang sampai ke puspuser, sudah boleh ngayah sebagai pemangku lagi. Kemudian ada keguguran misalnya, mangku istri misalnya keguguran, yaitu cuntake selama 42 hari, mangku lanang dan mangku istri. Bagi kedua orang tua, mangku lanang dan mangku istri tidak boleh melakukan kegiatan kepemangkuan selama 42 hari, cuntake atau sebel. Kemudian ketika dilaksanakan yatnya di Puro Amongan, misalnya gini. Jadi misalkan di Puro Amongan, seperti saya ngomong di Puro Desa. Misalkan di Puro Desa ada yatnya sekarang. Dan di rumah saya, di rumah nih, ada yang meninggal. Ada yang meninggal misalkan di rumah. Nah, adik kandung, kakak kandung gitu misalkan, atau orang tua. Nah, ketika saya pulang ke rumah, kena sebel. Ketika pemangku itu tidak pulang karena
masih ada yatnya nih di pura, masih ada karya di pura. Ketika pemangku ndak pulang, ndak kena sebel. Ketika pulang ke rumah kena sebel. Tetapi jika pemangku itu pulang ke rumah dan kembali lagi ke tempat upacara atau ke pura, di tempat upacara itu wajib memprayasita dulu sebelum masuk ke pura, sebelum ngayah kembali ke pura. Jadi ada aturan seperti itu. Jadi ketika dia pulang kena sebel, dan ketika balik ke pura prayasita dulu baru boleh masuk. Jadi sudah kena sebel, harus dibersihkan dulu. Oke, demikian isi daripada kecutakan pemangku. Kesebelan pemangku menurut lontar ada 3 jenis, yaitu lontar Tata Krama Pura, Widi Sastra, dan Siwa Purana. Baiklah, demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan silahkan dikembangkan lagi. Mungkin ada pertanyaan, biasanya kecentakan ini banyak sekali pertanyaan dari pemangku. Silahkan ketika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, saya akan jawab pertanyaan tersebut. Dan jika pertanyaannya bagus, saya akan jadikan sebuah konten video selanjutnya. Baik, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur Suksuma.